Kabar baik, firman Tuhan bagi kita pada hari ini Minggu 25 Oktober tahun 2020, yaitu yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 4, dimulai dari ayat yang kelima sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Percakapan dengan perempuan Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia sendiri, anak-anaknya, dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi orang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita pernah merasakan kehausan? Pasti kita akan menjawab, kita pernah mengalaminya. Karena apa? Karena kita sebagai ciptaan Tuhan, sebagai manusia, di mana tubuh kita, manusia, sekitar 70% dari anggota tubuh kita merupakan air. Dan itu membutuhkan asupan-asupan air untuk memberikan kesegaran dan dahaga dalam tubuh kita. Dan bahkan manusia yang kekurangan air akan mengalami dehidrasi, yaitu kehilangan cairan tubuh yang berlebihan, dan akhirnya mungkin pada penyakit-penyakit lainnya, dan bisa mengalami suatu hal yang fatal kepada manusia ketika kekurangan air. Fisik kita memerlukan air, tapi yang lebih terdalam adalah kehausan itu juga tidak hanya dari fisik kita, tidak hanya soal rasa dahaga kita, tetapi dalam perjalanan hidup kita mungkin mengalami apa itu disebut dengan kehausan rohani. Kehausan fisik saja mengalami sesuatu hal yang fatal dalam diri kita, dalam tubuh kita. Apalagi mereka atau kita mengalami kehausan rohani. Pasti itu mengalami suatu hal yang fatal juga dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, soal kehausan inilah yang kita dengarkan juga dalam kitab Injil Yohanes pasal 4 ini.
Yesus datang di sebuah kota Samaria yang bernama Sikar, di mana Yesus duduk di pinggir sumur yang disebut Sumur Yakob pada siang panas terik. Wajar jika Yesus merasa kehausan. Tetapi ada sesuatu yang tidak wajar dari peristiwa ini, yaitu kehadiran dari perempuan Samaria ini. Kenapa? Mengapa pada siang hari dia datang dengan sendirinya di sumur itu untuk menimba air? Kalau pada kebiasaan, tradisi pada umumnya adalah menimba air itu dilakukan pada pagi hari. Dan itu juga dilakukan secara gerombolan atau sekelompok perempuan datang ke sumur itu. Saudara-saudara, dari sini kita bisa melihat bagaimana Yohanes dalam pembacaan Injil ini mau menampilkan siapa profil identitas diri seorang perempuan ini, yaitu keterasingannya, keberdosaannya, kejauhannya dari situasi sosial. Perempuan ini, kalau kita mendengar bacaan Injil dalam versi yang panjang, Yesus membongkar bagaimana profil, bagaimana identitas dari perempuan ini, yaitu dia sudah tinggal bersama 5 orang pria yang semuanya bukan suaminya, dan yang sekarang tinggal bersama perempuan itu juga bukan dari suaminya. Identitas perempuan ini mengalami kekeringan rohani yang begitu dalam. Namun dari percakapan yang indah yang Tuhan tunjukkan dengan perempuan Samaria ini, Tuhan menawarkan yaitu seruan, "Aku haus, berilah aku air." Perempuan ini masih dalam konteks jasmani, di mana bagaimana mungkin seorang Yahudi meminta air kepada seorang perempuan Samaria yang situasi berdosa dan lain sebagainya. Tetapi dari percakapan ini justru Tuhan ingin memberikan air itu kepada sang perempuan ini. Maka pertanyaan kita, air semacam apakah yang akan diberikan Tuhan kepada kita? Air semacam apakah yang akan diberikan Tuhan kepada perempuan ini? Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam rangkaian peristiwa hidup Yesus, seruan yang sama soal kehausan diri Yesus itu juga telah diungkapkan Yesus ketika Yesus tergantung di kayu salib, di mana dia mengatakan, "Aku haus." Dari seruan ini kita akan mengetahui apa sih makna dari kehausan Tuhan. Maka kehausan yang dialami Tuhan ini sesungguhnya bukan soal kehausan fisik, soal ada air dia minum dan dahaganya lepas, tidak. Tetapi soal kehausan Tuhan untuk menyentuh manusia secara pribadi akan cinta kasih Tuhan. Buat Tuhan ingin bahwa kehausannya itu manusia menerima dan menyadari betapa Tuhan itu mencintai dia. Kesadaran semacam itulah yang ingin dibangun oleh Tuhan kepada perempuan Samaria ini. Bahwa situasi berdosa, bahwa situasi keterasingan dan keterpencilan dalam dirinya membuat manusia itu mau menanggapi cinta kasih Tuhan. Itulah arti kehausan yang Tuhan berikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Injil ini sebuah kisah yang sangat inspiratif untuk kehidupan. Kisah perjumpaan dan percakapan dialog antara seorang wanita Samaria dengan Yesus di tepi sumur Yakob. Apa yang indah, apa yang inspiratif dari kisah tersebut, kita mendengarkan bersama bahwa wanita atau perempuan Samaria itu pergi ke sumur Yakob untuk mencari air bagi hidupnya. Saudara-saudara, bagaimana dengan diri kita? Setiap kali kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, apakah perjumpaan kita dengan Yesus juga membuat Anda dan saya merasakan hadirnya sumber air hidup di dalam diri kita? Sehingga jiwa batin kita tak pernah mengalami kekeringan. Anda dan saya harus belajar dari wanita
Samaria ini. Wanita Samaria ini bukan hanya sekedar melakukan perjumpaan dan percakapan dengan Yesus yang biasa, tetapi perjumpaan dan percakapan yang sungguh amat mendalam. Perempuan itu berani membuka seluruh hidupnya, berani membuka aib, keburukan, kebobrokan hidupnya, perkawinannya yang tidak beres. Ia ungkapkan semuanya itu kepada Yesus. Tetapi jika ia berani menyampaikan harapan-harapannya, Tuhan, berilah kepadaku air hidup itu. Itu pun ia ungkapkan. Kita selayaknya belajar dari wanita Samaria ini. Setiap kali kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita harus berani membuka. Bukan hanya membuka keinginan-keinginan kita semata. Bukan hanya kebutuhan-kebutuhan diri kita saja. Tetapi kita harus juga berani membuka kekurangan-kekurangan diri kita. Mengakuinya di hadapan Yesus dan mencoba memperbaikinya dalam tuntunan firman Tuhan. Tentu jika kita melakukan ini, saudara-saudaraku, Anda dan saya tidak perlu mencari, tidak perlu menimba air, tidak perlu mencari sumber air lagi. Karena sumber air hidup yang adalah Yesus sendiri akan dianugerahkan di dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, maka tugas kita terlebih dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita diajak untuk merenungkan dua hal. Yang pertama, yaitu suatu kesadaran bahwa kita adalah pribadi yang sungguh merasakan kehadiran cinta kasih Tuhan dalam hidup pengampunan, dalam hidup pertobatan, dan bagaimana kehidupan kita dengan sesama kita. Sadar bahwa kita adalah pribadi yang sungguh menerima curahan cinta Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita diajak untuk menjadi tangan Tuhan, membagikan air hidup yang telah kita terima, sehingga orang tidak mengalami kekeringan rohani, tapi justru dengan kehadiran kita, banyak orang merasa terpanggil untuk merasakan sentuhan kasih Tuhan dan memuji Tuhan, serta menjadi rasul dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menghidupi Injil firman ini dengan jiwa, semangat, seperti seorang perempuan Samaria yang mau bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan sekaligus merasakan sentuhan kasih Tuhan dan menjadi pewarta kedahagaan, pewarta rahmat Tuhan bagi siapa saja yang kita jumpai. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.